Halo, sampai jumpa lagi. Bertemu bersama saya di channel Meja Dalsoder. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba memperbaiki sebuah inverter, yaitu inverter tipe ProLink IPS 2400. Jadi 2400 volt ampere. Jadi kerusakan pertama kali yang saya temukan sejak dikasih sama customer adalah mati total. Jadi inverter ini sama sekali tidak merespon seperti itu. Setelah kita cek bahwa ada kerusakan di pertama sekring putus di input baterai. Nah, putus itu disebabkan oleh MOSFET ini. Nah, MOSFET ini sudah saya ganti. Jadi tipe MOSFET ini adalah IRF 740. Jadi IRF MOSFET yang tegangannya bisa mencapai 100 volt. Dan satu lagi ada MOSFET yang konslet, yaitu tipe IRF 1305 ya, 1405. Ini tipe MOSFET yang hampir sama dengan IRF 3205. Di tegangannya kisaran 55 volt. Nah, IRF 1405 ini fungsinya di inverter ini untuk stage pertama. Jadi untuk mengeluarkan pulsa sinus, pulsa 50 Hz. Jadi tegangannya masih memakai tegangan baterai 24 volt karena inverter ini dicatu dengan 24 volt. Sedangkan IRF yang 740 digunakan untuk stage 2-nya, di mana stage 2 ini digunakan untuk mengubah sinyal kotak tadi, diisi PWM di dalamnya agar sinyalnya menjadi sinus. Jadi tegangannya akan naik sampai beberapa volt seperti itu ya. Jadi diperlukan tipe MOSFET yang VDS-nya sekitar 100 volt. Jadi makanya tidak boleh digunakan selain IRF 740 seperti itu. Jadi boleh yang VDS-nya di atas 100 volt boleh. Oke, beberapa kerusakannya. Yang pertama adalah short. Jadi ada 3 MOSFET yang short. Setelah itu di bagian stage pertama, stage keduanya 740-nya ada 3 yang short seperti itu. Kerusakan yang lainnya adalah protektor thermal fuse-nya juga tidak berfungsi. Jadi kita ganti pakai thermal yang dipakai di kipas angin. Jadi kalau terlalu panas maka dia akan memutus sistem yang ke MOSFET seperti itu. Oke, dalam penggantian kita perlu menggunakan blower. Jadi kita harus cabut satu heatsink tersebut karena dihalangi sama chipnya. Jadi chip di sini sebenarnya memakai tipe chip PIC kalau nggak salah, tapi ini labelnya masih ditutup. Oke, ini kita sudah pasang. Nah, ini chipnya, chip untuk mengeluarkan PWM sinusnya di stage 2. Untuk di stage pertama biasa menggunakan SGS 3525 kalau nggak salah ya. Jadi mohon dikoreksi kalau salah. Nah, ini fuse yang putus. Jadi fuse 40 ampere kali 3 bisa putus. Jadi ini menandakan atau mencirikan bahwa ada hubung singkat di MOSFET-nya seperti itu. Nah, ini MOSFET yang putus yang sudah kita ganti, ada IRF 740. Jadi ini yang voltase VDS-nya tinggi.
Jadi diharapkan jangan sembarang mengganti MOSFET kalau untuk VDS tinggi ya. Karena kenapa, kalau melenceng dari datasheet bisa meledak juga. Nah ini 1405 sama dengan IRF Z44 3205 itu sama ya, bisa diganti. Nah ini bagusnya saat short tidak semua MOSFET putus seperti itu. Biasanya kalau satu MOSFET short semuanya ikut putus. Ya ini tidak perlu semua diganti, tapi untuk memastikan semua MOSFET tidak putus harus dicek satu persatu, terutama di bagian gate ke drain, gate ke source nya jangan sampai dia ada hubung singkat seperti itu. Jadi pengalaman tidak ada MOSFET yang putus, pasti short ya, seperti itu. Oke, kita akan ganti fuse nya setelah memasang MOSFET nya. Oke, selanjutnya kita akan wiring semuanya, kita akan tes apakah ini berhasil. Jadi inilah UPS yang bisa digunakan saat mati listrik, dia akan switch ke inverter. Saat listriknya hidup lagi, dia akan switch ke bypass langsung jala-jala listrik. Jadi di sini di dalam UPS Prolink ini ada sistem charging aki juga seperti itu. Jadi kan ada 2 trafo ya. Nah ini ada 2 trafo, satunya buat charging. Ini tanpa baterai di dalamnya, jadi menggunakan baterai eksternal. Oke, kita coba. Nah ini inverter bekerja, lampu LED di tengah dia hidup. Kita akan tes menggunakan kipas angin. Oke, running ya. Jadi benar yang rusak yaitu MOSFET nya. Jadi belum kena di kontrol MCU nya, belum kena. Kita pakai laptop juga oke, bisa running. Di sini ada banyak protektornya. Ketika sebelum saya kita langsung jumper tanpa screen, dia tuh protect gitu ya, dia hidup sebentar, protect, bunyi buzzernya bunyi seperti itu. Jadi dia udah canggih, dia pasti protectnya banyak. Kalau saya lihat di rangkaiannya protektornya banyak. Jadi untuk mengantisipasi jika ada short, kontrol utamanya tidak ikut terbakar, atau MOSFET yang lain juga nggak ikut terbakar seperti itu. Jadi cukup bagus untuk tipe UPS ini. Oke, setelah ini kita akan coba tes menggunakan listrik langsung seperti itu. Kita colokin listrik langsung. Kalau ada listrik berarti inverternya mati. Oke, nah ini cirinya, dia akan ngecas. Setelah itu hidup yang bagian atas, berarti inverter standby. Kita menggunakan listrik PLN langsung. Kalau dicabut dia otomatis ke aki, dan bagusnya juga tanpa jeda sedikit pun gitu ya. Oke, terima kasih, silahkan subscribe dan sebarkan konten ini jika bermanfaat.